Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwah wal akhwat fid din rahimakumullah, kaum muslimin, para pemerhati Roja TV, Radio Roja dan juga Radio Roja Kendari dimanapun antum berada. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Di pagi hari yang berbahagia ini kita dipertemukan dalam majelis ilmu yang mulia di dalam pembahasan kitab yang sangat bermanfaat, Al-Ilmu Fadluhu wa Syarafuhu, buah karya dari Al-Imam Al-Allamah Syamsuddin Abu Abdullah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala, yang pembahasan ini merupakan petikan dari kitab asal tulis Imam Ibnu Qayyim, yaitu kitab Miftahu Daris Sa'adah. Baik, kita masih dalam pembahasan tentang segi-segi kemuliaan ilmu, yang menunjukkan keutamaan dan kemuliaan ilmu. Kita sekarang sampai di Al-Wajhul Khamis Wassittun, segi yang ke-65. Segi yang ke-65. Al-ilmu wa tauhid, ilmu dan tauhid. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala berkata, annahu la syai'a athyabu lil 'abdi wala aladzu wala ahna'u wala an'amu liqalbihi wa 'aishihi min mahabbati fatirihi wa bari'ihi wa dawami dzikrihi was-sa'i fi mardatihi. Tidak ada satupun yang lebih indah bagi seorang hamba, yang lebih lezat, yang lebih nikmat. Tidak ada satupun yang lebih indah, lebih lezat, lebih nikmat bagi seorang hamba, serta lebih menyenangkan bagi hatinya, dan menjadikan indah hidupnya daripada mencintai penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, daripada mencintai Allah Subhanahu wa taala, selalu berzikir kepadanya, dan berusaha mencari keridhaannya. Ya. Apa hubungannya dengan ilmu? Nanti kita akan bahas. Ilmu adalah pintu untuk kita bisa mengenal Allah dengan benar. Untuk kita bisa berzikir dengan Allah, kepada Allah dengan benar. Untuk kita bisa beribadah kepada Allah dengan benar. Untuk kita kenal iman, kita kenal tauhid. Ini bukan cuma nikmat. Tidak ada kenikmatan yang melebihi hal tersebut. Ingat, kalau dalam kehidupan kita, ya, kita mencintai sesuatu, kita inginkan dengan yang kita cintai itu kita akan bahagia. Tapi ternyata, kalaupun kita rasakan kebahagiaan tersebut, maka tidak ada yang lebih membahagiakan hati manusia daripada ketika dia mengenal Allah, beribadah kepadanya, dan selalu berzikir, selalu mengingatnya. Subhanallah. Inilah kedudukan dan kemuliaan tauhid. Baik, kata Ibnu Qayyim, wa hadza huwal kamalul ladzi la kamala lil 'abd. Inilah kesempurnaan yang tidak mungkin ada kesempurnaan bagi hamba tanpanya. Ini kesempurnaan yang kalau hamba tidak memiliki ini, tidak akan ada kesempurnaan baginya. Kalau dia tidak merasakan ini, tidak akan ada kebahagiaan dalam hidupnya.
Walahul khuliqal khalqu wa li ajlihi nazalal wahyu wa ursilatir rusulu wa qamatis samawati wal ardu. Dengan sebab inilah makhluk diciptakan. Untuk tujuan ini wahyu diturunkan. Para rasul diutus. Langit-langit dan bumi ditegakkan. Para nabi diutus untuk apa? Mendakwakan tauhid. Inti tauhid adalah mencintai Allah. Karena tauhid adalah beribadah. Ibadah itu artinya ya sesuatu yang menghimpun kesempurnaan cinta dan tunduk kepada Allah. Jadi ibadah kepada Allah intinya adalah mencintai Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya hati manusia ketika beribadah dengan Allah kepada Allah dengan benar, dia akan merasakan ketenangan yang luar biasa. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah hati manusia menjadi tenang. Dan ketika orang beribadah dengan cinta kepada Allah yang benar, maka ibadahnya akan terasa nikmat. Ya, karena kenikmatan itu mengikuti rasa cinta. Ini kaidah. Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan, al-ladzatu tabi'atun lil mahabbah. Kelezatan itu mengikuti rasa cinta. Kalau kita hidup ingin hidup kita indah, terasa nikmat, maka kita harus mencintai hidup kita karena kita tahu tujuan hidup kita apa. Setelah itu kita akan merasakan hidup kita indah. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah puncak dari segala keindahan bagi hati. Karena ibadah itu landasannya adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping takut dan berharap kepadanya. Nah, wa wujidatil jannatu wan naru wa li ajlihi syuri'ati syara'i'u wa wudi'al baitul haramu wa wajaba hajjuhu 'alan nasi iqamatan li dzikrihi alladhi huwa min tawabi'i mahabbatihi war ridha bihi wa anhu. Karena itulah surga dan neraka diciptakan. Karena ibadah yang landasannya adalah cinta, surga dan neraka diciptakan oleh Allah untuk menjadikan balasan bagi orang-orang yang taat dan siksaan bagi orang-orang yang durhaka. Untuk tujuan inilah semua syariat Allah turunkan. Haram, Ka'bah diletakkan di muka bumi ini untuk mewujudkan cinta kepada Allah. Dan diwajibkan menunaikan ibadah haji dalam rangka menegakkan zikir kepada Allah. Yang zikir ini merupakan tawabi, konsekuensi dari cinta kepada Allah dan keridhaan. Wali ajli hadza umira bil jihad. Bahkan oleh karena inilah kita diperintahkan berjihad. Wa duribat a'naku man abahu wa athara ghairahu alai. Dan dipenggal leher-leher musuh yang enggan untuk masuk Islam dalam jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang-orang kafir. Wa ju'ila lahu fil akhirati darul hawani khalidan mukhalladan. Dan di akhirat nanti orang-orang kafir ini dijadikan menempati negeri kehinaan kekal abadi selama-lamanya. Ini semua tujuannya untuk apa? Untuk menegakkan zikrullah. Untuk mewujudkan cinta kepada Allah. Jadi tauhid itu semua tujuan penciptaan alam semesta, diutusnya para nabi dan para rasul, disyariatkannya ibadah, diperintahkan kita berjihad, kemudian dijadikan surga dan neraka. Semua tujuannya adalah untuk menegakkan zikrullah, kecintaan kepada Allah yang merupakan landasan yang agung dari ibadah. Nah, jadi ini menggambarkan kepada kita tentang kedudukan tauhid yang ternyata merupakan landasan dari segala sesuatu. Landasan dari segala sesuatu. Makanya dalam Al-Quran disebutkan, salat, ibadah yang paling besar, tujuannya apa? Wa aqimis sholata lidzikri, dan dirikanlah salat untuk mengingatku, kata Allah. Ya, salat bertujuan menghapuskan dosa-dosa, mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Banyak tujuannya salat, tapi tujuan terbesarnya adalah untuk menegakkan zikrullah. Ingat Allah, hati kita tidak lalai dari mengingat Allah, supaya hati kita bahagia dan tenang ketika dia selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah,
Wa ala hadzal atharil azim ussisatil millatu wa nusibatil qiblatu wa huwa qutbur rahal khalqi wal amr alladhi madaruhu ma'alayh wa la sabila ila dukhuli fi dzalika illa min babil ilmi. Dan berdasarkan tujuan agung agama Islam didirikan. Agama Islam didirikan. Makanya secara bahasa, apa artinya Islam? Al-Islam diambil dari kata-kata al-istislam, tunduk. Al-istislamu lillahi bit-tauhid. Tunduk kepada Allah dengan mentauhidkannya. Itu artinya Islam. Makanya, semua para nabi dan para rasul membawa agama Islam. Semua. Kalau antum lihat di ayat-ayat Al-Quran, semua para nabi dan para rasul mengatakan agama kami adalah Islam. Seperti Nabi Ibrahim dan Ismail yang mengatakan, waja'alna muslimaini laka. Dan jadikanlah kami dua orang muslim. Karena Islam artinya apa? Al-istislam. Tunduk kepada Allah dengan mentauhidkannya, serta menjalankan ketaatan kepadanya. Wa nusibal kiblatu. Dan ditegakkan kiblat untuk tujuan ini. Wa huwa qutbur rahal khalqi wal amr. Yang mana tauhid ini merupakan poros dan perintah yang Allah turunkan di dalam syariatnya. Inilah porosnya. Kata Ibnu Qayyim di sini, wala sabila ila dukhuli ila dzalika, dan tidak ada jalan untuk bisa masuk kepada tauhid, memahami dan bisa mengamalkannya. Tidak ada jalan kecuali dari pintu ilmu. Ya. Antum ingin belajar tauhid yang benar harus mengambilnya dari petunjuk Al-Quran. Bagaimana Anda bisa mengambilnya kalau tidak bisa baca Al-Quran, tidak belajar Al-Quran, tidak paham isinya? Dari pintu ilmu harus. Tidak ada jalan untuk bisa masuk memahami tauhid dengan benar kecuali dari pintu ilmu. Fa inna mahabbata syai' far'un anis syu'uri bihi. Karena mencintai sesuatu adalah cabang dari merasakannya, memahaminya dulu. Masuk akal antum bisa tertarik dengan sesuatu kalau tidak kenal sesuatu itu? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Sekarang orang yang menyukai perkara-perkara urusan dunia, kan setelah dia kenal dulu, dia tahu dulu manfaatnya, dia tahu dulu apa kegunaan atau kelebihan sesuatu ini, baru dia menyukai hal tersebut. Maka demikian pula tauhid tentang iman, tidak akan bisa kita mencintainya, mengutamakannya, atau bersemangat untuk mengajarnya kalau kita tidak mengetahuinya terlebih dahulu. Wa a'raful khalqi billahi ashadduhum hubban lahu. Fa kullu man arafa Allah ahabbahu wa man arafa ad-dunya zahida fiha. Dan orang yang paling mengenal Allah, dialah yang paling mencintainya. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah orang-orang yang berilmu, yaitu berilmu tentang Allah. Orang yang paling mengenal Allah, dialah yang paling besar kecintaannya kepada Allah. Fakullu man arafallaha ahabbahu, maka semua orang yang mengenal Allah pasti akan mencintainya. Karena Allah itu maha indah, maha sempurna kebaikannya. Ini adalah motivasi utama bagi hati manusia untuk mencintai sesuatu secara sempurna ada pada zat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mengenal Allah pasti akan mencintai Allah. Wa man a'fa dunya zahida fiha, sebaliknya orang yang mengenal dunia maka dia akan zuhud. Ya, tidak berambisi untuk mengejarnya. Kenapa? Mengenal keburukannya. Bagaimana mungkin dia akan mencintai dunia setelah dia mengetahui kerendahan dan kehinaan dunia? Makanya orang semakin mengenal agama, pasti dia akan semakin semangat mengerjakan agama, mengamalkan agama. Karena agama itu indah dan sesuai dengan hati manusia.
Ya, makanya orang yang mengenal agama dengan benar, dia akan lapang dadanya karena bertemu dengan sesuatu yang cocok dengan hatinya. Famay yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Barang siapa yang Allah kehendaki untuk Allah berikan hidayah kepadanya, Allah jadikan hatinya lapang menerima Islam. Dia merasa lega dengan Islam. Cocok dengan hatinya. Itulah Islam. Semakin kita kenal dengan benar, maka kita akan semakin mencintainya, semakin kita merasakan lapang ketika memahami dan mengamalkannya. Fal ilmu yaftahul babal azima alladhi huwa sirrul khalqi wal amr. Maka ilmu inilah yang akan membuka pintu yang agung. Pintu yang agung. Yang merupakan sirrul khalqi wal amr. Rahasia penciptaan dan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu tauhid. Yaitu tauhid. Ya. Mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Pintunya untuk bisa masuk ke dalamnya adalah melalui pintu ilmu. Oleh karena itu ilmu kedudukannya sangat tinggi. Karena membawa kepada tujuan yang paling tinggi dalam ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap semua makhluknya di alam semesta. Inilah segi keutamaan ilmu dan kemuliaan ilmu yang ke-65. Berikutnya, al-wajhus sadis wasittun. Segi yang ke-66. Al-ilmu aqrabu turuki ila a'zamil ladzat. Ilmu itu adalah jalan yang paling ringkas, paling dekat untuk mencapai kelezatan yang paling tinggi. Jalan yang paling ringkas, jalan yang paling pendek untuk mencapai kelezatan yang paling agung, yang paling tinggi. Baik, Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Anna ladzata bil mahbubi tad'ufu wa taqwa bihasabi quwwatil hubbi wa dha'fi. Kaidah dulu ya, supaya kita paham nanti kelanjutannya. Kelezatan ya, bahwa kelezatan terhadap sesuatu yang dicintai bisa menjadi lemah atau kuat, atau bisa menjadi kuat atau lemah, sesuai dengan besar atau kecilnya kecintaan tersebut. Besar, sesuai dengan besar atau kecilnya kecintaan tersebut. Jadi, kita mencintai sesuatu. Kita mencintai sesuatu, kalau kita semakin mencintainya, maka kita akan semakin merasakan lezat ketika dekat dengan sesuatu itu. Tapi kalau kecintaan kita kepadanya lemah, maka kita pun kurang merasakan lezat. Makanya orang yang merasa malas ketika beribadah kepada Allah, pasti cintanya kepada Allah lemah. Itu sudah pasti. Kalau kita ingin semakin merasakan nikmat ketika beribadah kepada Allah, ketika berzikir, ketika menuntut ilmu, maka kita harus kuatkan sisi yang bisa menjadi daya tarik di hati kita untuk mencintai ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu kita mengenal kemahaindahan Allah, kita mengenal hikmah-hikmah agung disyariatkannya ibadah. Nah, fakullama kana al-hubbu aqwa kanatil ladzatu a'zam. Semakin kecintaan itu kuat, maka kelezatan yang dirasakan juga semakin besar. Coba kita lihat contohnya kata Ibnu Qayyim. Walihada ta'dhumu ladzatu dham'ani bisyurbil ma'il baridi bihasabi syiddati talabihi lil ma'. Oleh karena itu, orang yang sedang kehausan akan merasakan kelezatan minum air dingin
semakin besar sesuai dengan bagaimana keinginannya dia untuk minum air. Sekarang orang yang sedang haus sama orang yang tidak haus, ketika dihadapkan kepada air dingin, lebih semangat mana minumnya? Yang minum? Ya, yang haus. Kalau orang sudah kenyang, biar kok kita kasihkan hidangan yang seenak apapun, biasa-biasa saja. Kita hidangkan minum, dia sudah kenyang. Ya, sama dengan orang yang tidak lapar, sudah kekenyangan. Di semua makanan yang enak, kira-kira dia masih mau apa tidak? Tidak mau, sudah kenyang. Tidak ada lagi keinginan di hatinya. Beda kalau orang yang lapar misalnya. Di sini contohnya orang yang sedang kehausan, dihadapkan padanya air dingin. Langsung diminum mungkin dengan gelas-gelasnya sekalian. Ya, saking hausnya. Wa kadzalikal ja'i, kata Ibnu Qayyim. Demikian orang yang lapar juga seperti itu. Wa kadzalika man ahabba syai'an kanat ladzatuhu ala qadri hubbihi iyyahu. Dan demikianlah orang yang mencintai sesuatu, kelezatan yang dirasakannya sesuai dengan kecintaannya kepada sesuatu itu. Sesuai dengan kadar kecintaannya kepada sesuatu itu. Wal hubbu tabi'un lil ilmi bil mahbub. Maka yang namanya kecintaan itu mengikuti pengetahuan tentang apa yang kita cintai. Mengikuti pengetahuan kita tentang apa yang kita cintai. Makanya kalau kita tidak mengetahui sesuatu, tidak akan mungkin kita mencintainya. Ya, tak kenal maka tak sayang. Orang yang tidak kenal, tidak mungkin dia menyayangi sesuatu. Oh, dia tidak kenal. Sama sekali, biar orang tersebut punya banyak kelebihan, dia tidak kenal. Tidak akan dia mengakui, tidak akan dia mencintai sesuatu itu. Ya, orang Arab mengatakan, man jahila syai'an adahu. Barang siapa yang tidak mengenal sesuatu, dia akan memusuhinya. Dia akan memusuhinya. Wa ma'rifati jamalidh dhahiri wal batin. Jadi kecintaan itu ikuti ilmu terhadap sesuatu yang kita cintai dan mengenal keindahannya lahir dan batin. Mengenal keindahannya lahir dan batin. Orang yang melihat pemandangan indah, suka apa tidak? Suka. Karena rasanya tenang hatinya ketika berada di pemandangan yang indah. Enak matanya melihatnya. Bagaimana kalau orang yang mengenal sesuatu yang maha indah, pencipta dari semua keindahan tersebut? Kira-kira hatinya lebih senang apa tidak? Pasti lebih senang. Kalau orang mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, Allah itu bukan cuma indah, maha indah. Semua keindahan yang kita cintai di dunia ini, maka Allah adalah penciptanya. Bayangkan saja. Makanya Rasulullah SAW bersabda, Inna allaha jamilun yuhibbul jamal. Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha indah, dan dia mencintai keindahan. Yakni, yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala pasti indah. Makanya syariat Islam ini indah. Karena Allah mencintainya. Nah. Faladzatun nadhari ilallahi ba'da liqa'ihi bihasabi quwwati hubbihi wa iradatihi. Maka kelezatan memandang kepada Allah subhanahu wa ta'ala setelah bertemunya pada hari kiamat nanti. Kelezatan memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala setelah bertemu dengannya pada hari kiamat nanti adalah sesuai dengan kuatnya kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala sewaktu kita di dunia. Wadzalika bihasabil ilmi bihi wa sifati kamalihi, yang mana kekuatan cinta kepada Allah itu sesuai dengan pengetahuan kita tentang Allah dan tentang sifat-sifat kesempurnaannya. Jadi orang itu kalau dia beramal dengan kecintaan di hati, itu bisa melebihi nilai dan keutamaan orang yang beramal dengan badannya tanpa ada kecintaan di hati. Seperti kita contohkan kemarin. Ya, keadaannya sahabat siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Dibandingkan dengan sahabat yang lain,
Sama-sama rajin beribadah. Para sahabat semua rajin-rajin beribadah. Tapi sepakat para sahabat semua, siapa yang paling utama di antara mereka setelah Rasulullah SAW? Abu Bakar As-Siddiq. Karena dia beramal dengan kecintaan di hatinya. Jadi dia beramal dengan kecintaan di hatinya. Ya, ada nukilan yang kita sebutkan di beberapa pertemuan yang lalu dari seorang tabi'in, Abu Bakar ibnu Ayyash rahimahullah taala, yang berkata, "Ma sabaqahum Abu Bakrin bikathrati salatin wala siyamin wala sadaqatin walakin bisyai'in waqara fi qalbihi." Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu tidaklah mengungguli keutamaan sahabat yang lain hanya dengan banyak berpuasa, salat dan banyak bersedekah, tapi dengan sesuatu yang menancap kuat di hatinya. Kecintaan kepada Allah dan Rasulnya, ya, tasdik, pembenaran yang kuat, keyakinan yang kuat. Jadi amalan dengan hati itu menjadikan keutamaan atau perjalanan menjadi ringkas untuk mencapai keutamaan yang paling tinggi. Makanya judulnya ini, pembahasan ini apa? Kata Ibnu Qayyim, fa'idzan, kalau seperti itu, berarti kesimpulannya apa? Al-ilmu huwa aqrabu turuki ila a'zamil ladzat. Ilmu itu adalah jalan yang paling ringkas untuk mencapai kenikmatan yang paling tinggi. Ilmu adalah jalan yang paling dekat, paling ringkas untuk mencapai kenikmatan atau sebesar-besarnya kelezatan atau kenikmatan. Inilah segi keutamaan ilmu yang ke-66. Baik, barakallahu fikum. Insyaallah cukup sampai di sini 2 segi yang kita ambil untuk kajian kita di kesempatan pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf tadi atas keterlambatan karena ada sesuatu yang harus saya kerjakan. Mudah-mudahan kita masih ada waktu untuk antum yang ingin bertanya jawab di kesempatan kajian kita di pagi hari ini. Maka saya persilakan. Barakallahu fikum. Sallallahu wasallam mubarak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nah Ustaz, jazakallah khairan, barakallahu fiik Ustaz atas materi yang telah antum sampaikan Ustaz di kesempatan pagi hari ini. Dan untuk berikutnya sesi interaktif soal jawab, dan untuk sesi interaktif soal jawab ini kami akan mengangkat 2 pertanyaan insyaallah, disebabkan karena memang setelah ini ada kajian lagi yang insyaallah akan dilanjutkan. Dan untuk kita akan angkat pertanyaan pertama melalui telepon. Nah, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana? Ini dengan Abu Anis di bawah Ustaz. Ya, silakan Abu Anis. Ya, saya tanyakan, ya, ada hadis-hadis yang diriwayatkan oleh, di situ dikatakan bahwa hadis itu diriwayatkan oleh imam, misalnya imam yang 5 atau imam yang 4 atau imam yang 3. Yang ditanyakan apa yang dimaksud dengan imam yang 5, 4 dengan yang 3 itu Ustaz. Kemudian juga di situ ada hadis-hadis yang diriwayatkan dengan hadis riwayat jamaah. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan hadis-hadis riwayat jamaah itu Ustaz? Nah, cukup Bapak. Ya, kemudian ada satu lagi Ustaz, ada satu. Mengenai sekarang ini kan ramai sekali seseorang itu dia dipanggil sebagai Ustadz. Sebenarnya apa saja syarat seseorang itu dia dapat dipanggil sebagai Ustadz? Nah, terima kasih Abu Anis, pertanyaannya cukup. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakallahu khairan. Dan kepada Ustadz kami persilakan. Silakan Ustadz. Pertanyaan bermanfaat sekali dari beliau, ya, Bapak yang ada di bau-bau tadi, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat dan kebaikan dan menambah semangat beliau dalam menuntut ilmu serta menjadikannya istiqomah, ya, sampai di akhir hayat. Demikian pula kebaikan itu untuk kita semua. Fikum, tadi istilah-istilah yang Pak sebutkan, diriwayatkan oleh al-jamaah, diriwayatkan oleh imam yang 5, imam yang 4 atau imam yang 3, itu adalah istilah-istilah yang disebutkan misalnya di dalam kitab Bulughul Maram. Sebenarnya kalau Bapak membaca di muqaddimah atau kata pengantar kitabnya itu ada penjelasannya. Bisa dijelaskan, ya. Jadi sekarang istilah kalau disebut muttafaqun alaihi misalnya, hadis ini disepakati. Maksudnya dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ada sebagian kecil para ulama ketika menyebutkan muttafaqun alaihi maksudnya 3. Bukhari, Muslim dan Imam Ahmad.
Tapi yang masyhur, yang terkenal adalah dua, Imam Bukhari dan Muslim. Nah, itu istilah. Kalau disebutkan diriwayatkan oleh al-jamaah, diriwayatkan oleh al-jamaah, ya, berarti sekelompok para ulama meriwayatkannya ini semua. Imam Bukhari, Imam Muslim, kemudian pemilik musnad yang empat, ya, pemilik musnad yang empat, yaitu pemilik sunan yang empat, Sunan Abi Daud, Sunan atau Jami' At-Tirmidzi, kemudian Sunan Ibnu Majah, sama Sunan An-Nasai. Ya. 6 kitab ini kadang-kadang disebut sebagai kutubus sittah, kitab yang 6. Al-Jamaah nanti ditambah lagi dengan satu, yaitu Musnad Imam Ahmad. Itu kalau disebutkan dengan riwayat Al-Jamaah. Jadi semua imam ini mengeluarkannya. Kalau disebutkan dengan imam yang 4, maksudnya pemilik kitab sunan yang 4 yang terkenal. Yaitu Sunan Abu Daud, An-Nasai, At-Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Ya. Kalau disebutkan yang 3 saja berarti selain Ibnu Majah. Ya, selain Ibnu Majah. Oleh karena itulah di sini kalau selain dari riwayat Imam Bukhari dan Muslim untuk masalah penilaian hadis harus kita baca penilaian dari para ulama ahlul hadis yang menghukuminya sahih atau tidak. Kalau disebutkan riwayat Bukhari dan Muslim atau salah satu dari keduanya, maka sudah kita hukumi hadis tersebut sebagai hadis yang sahih. Jadi istilah-istilah ini cuma sekedar istilah untuk meringkas saja, ya, dibawakan oleh Imam Ibnu Hajar di dalam kitab Bulughul Maram. Adapun nanti kalau di kalangan ulama lain atau kita baca buku yang lain, kita harus lihat kata pengantarnya untuk memahami istilah yang disebutkannya di dalam tersebut. Kadang-kadang nanti ada misalnya imam ketika dia menyebutkan seorang rawi, contoh kitab misalnya Tahdzibul Kamal, disebutkan huruf ain. Apa artinya ain? Ain maksudnya ini dikeluarkan hadisnya oleh imam yang 6 tadi, Bukhari, Muslim, Abu Daud, An-Nasai, Tirmidzi, Ibnu Majah. Ini istilah masing-masing buku bisa berbeda, ya. Tapi yang mungkin mempertanyakan tadi, yang memang sering mengungkapkan dengan istilah ini imam yang 4, imam yang 3 itu adalah Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani yang saya jelaskan tadi. Nah, barakallahu fikum. Yang kedua, masalah ustadz. Masalah ustadz, secara umum kita artikan ustadz itu adalah guru. Maka orang bisa memanggil sesuai dengan keinginannya tentang gurunya. Dia panggil orang yang pernah mengajar dia, dipanggillah ustadz dalam bahasa Arabnya. Ya, ini istilah ustadz. Jadi kriteria tertentu, ya kita katakan orang bisa memanggil sesuai dengan, kalau itu adalah gurunya dipanggillah sebagai ustadznya. Itu adalah ustadzku, atau itu adalah ustadz karena dia mengajar di beberapa tempat. Tapi tidak menunjukkan arti bahwa ini asalnya dengan penggunaan di masyarakat, tidak menunjukkan arti pujian atau celaan. Ya, tidak menunjukkan arti bahwa itu mesti benar yang disampaikannya. Ya, meskipun muridnya tujuannya untuk memuji, tapi belum tentu pujian tersebut benar-benar ada pada orang pun dipanggil ustadz, tapi ternyata misalnya dia tidak memiliki pemahaman yang benar atau dia malah menyebarkan sesuatu yang salah, bahkan mungkin naudzubillah min dzalik, bahkan menyebarkan kesyirikan, padahal dia juga dipanggil sebagai ustadz, wal iyadu billah. Nah, barakallahu fikum. Ustaz Wafiq barakallah, jazakallah khairan Ustaz atas jawaban yang telah Antum sampaikan. Demikian jawaban untuk Abu Anis di bawah-bawah, mudah-mudahan dapat difahami dengan baik dan benar atas jawaban yang telah diberikan. Khotbah Islam azani Allah wa iyyakum. Untuk pertanyaan berikutnya kami angkat pertanyaan melalui telepon kembali sebagai pertanyaan terakhir di kesempatan kali ini, dan kami angkat, silakan. Ya, silakan. Ya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan berada di mana? Hamba Allah dari Riau, Pak. Silakan Ibu. Nah, saya mau minta pencerahannya Pak Ustaz. Naam, silakan. Saya udah berumur 67 tahun dan ada sakit kaki. Baik, saya ingin minta amalan yang baik seperti apa Pak Ustaz? Amal apa Ibu? Maaf. Amal untuk akhir hidup saya Pak Ustaz. Baik. Ya. Ya Ibu, terima kasih Ibu atas pertanyaan, cukup. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Dan kepada Ustadz kami persilakan untuk menjawab dan juga memberikan ikhtitam, dan kami persilakan kepada Ustadz. Silakan Ustadz.
ya, yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga dalam kebaikan, mewafatkannya di atas keimanan dan keislaman yang benar. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kebaikan itu juga bagi kita semua. Ya, amal yang dikerjakan ya. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin Imam Nawawi itu membuat bab ya, memperbanyak amal kebaikan di akhir-akhir umur. Kita ketahui usia 60 tahun, kan ada hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'maru ummati baina sittina ila sab'in." Umurnya umatku antara 60 dan 70 tahun. Yakni dominannya orang Islam itu umurnya sekitar 60 sampai 70 tahun. Maka betul ya, di akhir umur ini yang perlu kita amalkan perbanyak Ibu adalah amal-amal yang dituntunkan di dalam Islam. Pertama kita sempurnakan dulu kewajiban-kewajiban. Kayak sholat kita perhatikan untuk sholat di awal waktu. Kemudian kita amalkan amal-amal pendukung amal sholat yang wajib, yaitu amalan-amalan sunnah kayak sholat sunnah rawatib. Kita perhatikan apalagi yang ada hadisnya ya, yang sholat rawatib 12 rakaat itu ya. 4 rakaat sebelum duhur, ya 2 rakaat, kemudian 2 rakaat setelah duhur, kemudian tambah 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sudah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Kalau kita tambah dengan amal-amal yang lain, salat sunnah yang lain, maka semakin bagus. Ada salat duha, apalagi salat malam yang merupakan seutama-utama salat sunnah, seutama-utama salat setelah salat yang wajib. Setelah itu amal-amal ibadah yang lain kalau bisa kita lakukan, misalnya banyak memperbanyak zikir yang disyariatkan, baik itu zikir yang ada waktunya seperti zikir pagi dan petang, apalagi zikir setelah selesai sholat, zikir sebelum tidur, bangun tidur. Kemudian zikir-zikir yang bersifat mutlak, kita perbanyak lisan kita selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ini keutamaannya sangat besar yang disebut dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yazalu lisan radban min dzikrillah. Senantiasa lisanmu selalu basah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah amal-amal yang disyariatkan. Selama ada dalilnya, Ibu, ada hadisnya yang diperintahkan dalam Al-Quran atau hadis yang sahih dari Rasulullah SAW, itu yang kita perbanyak. Adapun amal-amal yang tidak ada dalilnya, ini harus ditinggalkan. Diperbanyak semakin memperbanyak dosa. Na'udzubillah min dzalik. Kita amalkan zikir-zikir yang ada tuntunannya, karena itulah sebaik-baik zikir yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan Ibu dan kita semua untuk bisa mengamalkan kebaikan-kebaikan tersebut. Nah, Ustaz, jazakallah khairan Ustaz, barakallahu fiik atas jawaban yang telah diberikan Ustaz, dan demikian jawaban untuk Ibu yang bertanya tadi. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik dan benar. Dan ikhwatal Islam azani Allahu ayyakum, kami mohon maaf untuk kajian kita di kesempatan pagi hari ini. Kami cukupkan sekian. Sebelum kami akhiri, kami persilakan kepada Ustaz untuk menyampaikan ihtitam. Silakan Ustaz. Ini insya Allah kita akan lanjutkan di kesempatan berikutnya dari kajian membahas keutamaan dan kemuliaan ilmu ini. Semoga nanti kita akan dapatkan pencerahan yang tentu akan semakin memotivasi kita untuk selalu menuntut ilmu agama, memahaminya dengan benar, kemudian mengamalkannya. Itu merupakan sebaik bekal yang kita usahakan dalam kehidupan di dunia ini untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Barakallahu fikum, mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Kami cukupkan. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.